Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nugul Asrian Prawira dari TRO 23 dengan 3 digit NIM terakhir 004. Di sini saya akan membahas mengenai dua sesi utama. Sesi pertama mengenai dasar-dasar ROS dan sesi kedua membahas mengenai fitur lanjutan. Yuk kita mulai. ROS atau Robot Operating System adalah framework yang membantu kita membangun sistem robotik dengan lebih mudah. ROS menyediakan berbagai tools dan library agar komponen robot bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama. Sebelum memulai, tentunya kita harus menginstal ROS di komputer. Setelah ROS terpasang, kita juga bisa menginstal berbagai package tambahan sesuai dengan kebutuhan robot kita. Proses instalasinya bisa dilakukan lewat terminal dengan beberapa perintah sederhana. Di ROS, package adalah kumpulan file kode, data, dan konfigurasi yang berfungsi untuk tugas tertentu. Misalnya ada package untuk mengendalikan motor, membaca sensor, atau memproses gambar. Node adalah program kecil yang berjalan di ROS. Setiap node punya tugas spesifik. Misalnya, satu node membaca sensor, node lainnya membaca roda atau mengendalikan roda. ROS memungkinkan banyak node untuk berjalan secara bersamaan dan saling berkomunikasi. Node-node di ROS saling bertukar data lewat message yang dikirim melalui topics. Misalnya, node sensor mengirimi data ke topik tertentu, lalu node lain bisa menerima data itu dengan menjadi subscriber pada topik yang sama. Memasuki session kedua. Selain topics, ROS juga punya services. Services digunakan untuk komunikasi dua arah, di mana satu node meminta data atau perintah ke node lainnya dan menunggu jawaban. Service ini cocok untuk digunakan dalam tugas yang butuh respons langsung, seperti meminta status atau mengatur parameter. Action digunakan untuk tugas yang butuh waktu lama, seperti menggerakkan lengan robot ke posisi tertentu. Dengan action, kita bisa mengirim perintah, memantau progres, dan membatalkan perintah jika diperlukan. Launch files. Untuk menjalankan beberapa node sekaligus, kita bisa menggunakan fitur launch files. File ini berisi daftar node yang ingin dijalankan bersamaan, sehingga lebih praktis daripada menjalankan satu persatu lewat terminal. Kemudian ada parameter. Parameter merupakan nilai-nilai konfigurasi yang bisa diatur tanpa mengubah kode program. Dengan parameter, kita bisa mengatur perilaku node sesuai dengan kebutuhan, seperti kecepatan motor atau batas sensor. Begitulah gambaran singkat mengenai ROS dari dua sesi utama pertama. Dengan memahami konsep dasar di sesi pertama dan fitur lanjutannya di sesi kedua atau di tema kedua, bab kedua, kita sudah punya bekal untuk mulai belajar dan membuat aplikasi robotik sendiri menggunakan ROS. Sampai jumpa di video selanjutnya.